IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Waktu itu saya membaca di media massa bahwa Presiden Jokowi pergi ke Cina itu. Buat apa? Terutama buat nyari investor. Lalu saya anggap bahwa itu jualan IKN. Padahal jualannya udah ditolak oleh Saudi Arabia, ditolak oleh Singapura, ditolak oleh Kanada. Sekarang pergi terakhir ke Cina. Dan kita tahu bahwa Jokowi atau Presiden Jokowi, atau jangan sebut Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu lebih anonim lagi itu. Investor lokal yang Pak Asradi tahu nih? Iya, jadi kalau investasi di IKN, kalau misalnya saya pakai data tahun 2023, iya. Di 2023 itu malah sudah 30 sampai 40 triliun dari lokal. Rektor Uniba Isradi Zainal mensekakmat Rocky Gerung dan Amin Rais menjadi pelongo yang selalu mengkritik IKN tidak ada investor asing, ya, dan mengatakan akan mangkrak. Namun demikian, Rektor Uniba Isradi Zainal membungkam Amin Rais dan Rocky Gerung. Nah, saudaraku, coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Katanya Juli nanti sudah akan berkantor di IKN. Di rumah menteri kalau perlu, yaitu rumah Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono. Itu pun bila sudah ada air bersih. Mengapa berkantor di rumah menteri? Karena sudah menyaksikan sendiri istana yang akan ditempati itu, juga sekaligus kantor presiden, itu memang belum 50% lah. Walaupun ada yang sudah 80%, tapi itu saya kira itu asal omong. Jadi masih mangkrak. Nah sekarang perhatikan logika Jokowi yang keseleo atau terkilir. Seorang presiden dari sebuah bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi berkantor di rumah salah satu menterinya. Saya sering berpikir apakah ini semua senario dari langit, dari yang maha kuasa dan yang maha esa. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah Jalla Jalaluh, bukakanlah jalan keselamatan dan kesentausaan buat bangsa Indonesia, bangsa besar, bangsa Indonesia. Kami yakin ya Allah, sebagian besar bangsa Indonesia lepas dari perbedaan agamanya, dari perbedaan etnisitas dan suku bangsanya, lepas dari perbedaan adat istiadat dan budayanya, mereka tetap berpendirian sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Setiap kita memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Indonesia, lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Manik, dulu dosen pengajar musik di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta, selalu menggema di seluruh persada tanah air kita. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mas Jokowi, semoga setelah Anda lengser pasca 20 Oktober nanti tidak dikenang sebagai the most scandalous president of Indonesia. Jadi presiden yang ternyata sangat penuh dengan skandal. Artinya itu Anda bisa diperlakukan sesuai dengan budaya kita, yaitu bangsa ini tetap mikul dhuwur mendem jero. Waktu itu saya membaca di media massa bahwa Presiden Jokowi pergi ke Cina itu. Buat apa? Terutama buat nyari investor. Lalu saya anggap bahwa itu jualan IKN. Padahal jualannya udah ditolak oleh Saudi Arabia, ditolak oleh Singapura, ditolak oleh Kanada. Sekarang pergi terakhir ke Cina. Dan kita tahu bahwa Jokowi atau Presiden Jokowi, atau jangan sebut Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu lebih anonim lagi itu, berupaya untuk membujuk Presiden Cina untuk tanam saham di
IKN. Dan bagi saya itu artinya memberi keleluasaan pada sebuah negara yang sedang berupaya untuk menghegemoni atau bahkan menganeksasi negara-negara tetangga. Dan itu ada faktanya tuh di Bangladesh, di Afrika tuh. Kalau gagal bayar utang maka diambil alih bagian-bagian dari negara itu. Jadi ada pretext, ada peristiwa sebelumnya. Maka saya sebut bahwa Presiden Jokowi hendak menjual negara. Kan dasarnya itu kan dia jadi semacam sales promotion boy itu kemana-mana itu. Ini IKN. Padahal sebetulnya janjinya dari awal IKN itu adalah proyek bisnis yang tidak melibatkan APBN. Sekarang Jokowi pakai APBN untuk biaya IKN yang makin lama makin besar. Padahal APBN itu adalah dana sosial untuk pendidikan, untuk kesejahteraan. Jadi Pak Jokowi pakai dana itu untuk proyek legasi dia. Yeah. Nah itu sebabnya saya bilang Pak Jokowi sebagai presiden hanya mementingkan legasi dia tuh, atau bahkan lebih tegas lagi dinasti dia, mengabaikan justru hak buruh, justru hak publik, hak rakyat. Itu yang kemudian bagi saya jenis semacam itu adalah kegiatan dari seorang bajingan, dan bajingan yang tolol. Kalau bajingannya pinter, dia mesti debat dulu dengan kalangan buruh. Tapi saya tidak sebut Pak Jokowi yang bajingan. Kebijakannya itu kebijakan dari ciri-ciri kebijakan yang sifatnya bajingan. Itu dasarnya lalu jadi heboh. Investor lokal yang Pak Asradi tahu nih. Iya, jadi kalau investasi di IKN, kalau misalnya saya pakai data tahun 2023, iya. Di 2023 itu malah sudah 30 sampai 40 triliun dari lokal. Kemudian kalau sekarang itu mendekati 50 triliun. Iya kan? Nah, itu yang perlu dipahami. Dan orang biasanya di masyarakat kan itu banyak yang ngomong, wah ini tidak ada pembangunan. Kalau misalnya dia pernah ke titik nol dan sekarang yang lama ya mau ke titik nol, itu sebelum masuk di titik nol itu sekarang dibangun rumah sakit Hermina yang 80% itu swasta. Kemudian masuk ke kanan sedikit itu ada Hotel Nusantara, itu swasta juga, itu yang akan dipakai di IKN, dan banyak lagi yang memang sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya investasi itu luar biasa. Ada yang bilang mangkrak. Itu yang lucu karena ini berprogres terus, 1 bulan saja kita tidak ke sana, perkembangannya sudah luar biasa sekali. Dan kebijakan pemerintah itu bagus. Jadi bukan karena misalnya investor asing tidak ada. Investor asing itu kalau dilihat dari letter of intent atau keinginan itu banyak sekali. Hanya memang karena ini kita bangun di kawasan inti pusat pemerintahan, diprioritaskan kalau misalnya masih ada investor asing dikasih kenyamanan berinvestasi di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan, ya dikasih investor lokal. Dan faktanya sangat banyak, ya kan. Nanti kan ini kalau di IKN itu ada 9 klaster ekonomi. Jadi nanti di layer pertama ini lokal lah, layer kedua boleh asing. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk swasta saja itu sudah mencapai 50 triliun dan banyak yang dalam proses pembangunan. Ya. Tapi Pak, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan dari pemerintah gitu mau memprioritaskan investor lokal nih? Iya, karena kan mungkin semangat kebangsaan. Saya sendiri kalau misalnya seandainya bisa investor lokal saja yang membangun IKN, investor lokal aja, karena ini kan kebanggaan. Kita pride ingin, ya Pak, ada pride gitu. Iya dong, kan banyak juga contohnya, banyak negara IKN, ya apa ibu kota negara di dunia dibangun dengan kekuatan sendiri. Ya kan? Pak, dalam malah negara, saya kalau misalnya bisa investor lokal dan pemerintah menyelesaikan, itu selesaikan aja biar ada kebanggaan bahwa ini loh kami punya IKN Nusantara yang luar biasa yang boleh. Tapi kan ini kan kita masyarakat internasional. Nah kita tidak boleh menutup diri, kita harus membuka ruang. Kalau ada secara studi kelayakan dia ingin dan itu keuntungan bersama, itu bagus. Karena ini kan semangat nasional dan semangat internasional. Jadi saya luruskan kalau ada yang bilang selama ini belum ada, bukan berarti belum ada. Jadi kalau saya
mencoba mencermati pernyataan Pak Bahlil itu, dia menyatakan sebenarnya sampai saat ini tidak ada di IKN yang dia maksud di kawasan itu pusat pemerintahan. Karena memang akses ke kawasan itu pusat pemerintahan kan gedung-gedung pemerintah. Masa investor asing? Iya, kan masa di situ kan rumah menteri, kantor Menko, kantor itu kan kantor pertahanan keamanan, iya kan? Sebenarnya secara logika bisa dianukan. Terus ada juga cari di Jakarta, Kalimantan, Jakarta, Surabaya, Medan, ada nggak investor-investor asing? Ya kan? Kita saja kadang-kadang ada rumah sakit dari asing berinvestasi di Indonesia, kan kita kadang-kadang dalam hati kecil kan keberatan. Masa tidak ada sih rumah sakit di Indonesia yang bisa lakukan itu, ya kan? Itu sederhana. Masa misalnya kalau bangun mall saja harus dari luar negeri, ya kan begitu anunya polanya. Karena investasi kalau di IKN itu pembangunannya dibagi atas 4 skema, 1 APBN, kedua BUMN, ketiga KPBU, keempat swasta murni. Jadi sebenarnya kalau orang tahu masalah yang sesungguhnya dan semangat kebangsaan yang sesungguhnya, sebenarnya tidak akan mempermasalahkan hal-hal itu. Hanya kita kan yang suka ribut, ya kan, ada pernyataan sedikit langsung di-cut, dipotong itu kemudian dikomentari. Padahal kan kalau misalnya pakai semangat berdikari Bung Karno, kemandirian Bung Karno, iya kan? Kalau bisa bangun sendiri, kenapa tidak? Kalau bisa berdiri di atas kaki sendiri, kenapa tidak? Iya kan? Apa sih yang tidak bisa dibangun dengan kekuatan bangsa kita? Semuanya kita sudah bisa. Berarti Bapak setuju bahwa investor lokal bisa mempunyai kapasitas untuk mendanai pembangunan? Banyak sekali. Saya kasih contoh saja. Kawasan Pantai Indah Kapuk Jakarta kan? Itu kan luar biasa kan itu. Itu kalau misalnya dilihat tidak kalah dari Singapura itu, iya kan? Nanti juga kalau saya punya hitungan di IKN juga akan ada seperti itu, iya kan? Karena kita memang ini harus dicatat, kita kadang-kadang butuh investor nasional atau bahkan tingkat internasional biar misalnya kotanya megah, bisa seperti itu. Tapi semangat kebangsaan khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan itu kan harus dilindungi, itu harus hal-hal yang kalau masih bisa lokal. Kalau di layer 2, layer 3 silahkan. Dan gitu yang kalau saya punya pemandangan, coba lihat indahnya. Ini baru sekarang, apalagi bulan depan. Ini kalau malam hari keren banget. Itulah Rektor Uniba Isradi Zainal yang mengatakan bahwa untuk ring 1 di mana di situ ada bangunan Istana Negara, maka tidak boleh ada investor asing. Investor asing boleh masuk tetapi pada ring kedua atau kepada lingkaran kedua dikarenakan bukan untuk hal-hal yang sangat vital. Tentu saja tidak boleh ada investor asing untuk menguasai bangunan-bangunan vital yang merupakan rahasia negara. Hal yang masuk akal disampaikan oleh Isradi Zainal. Tentu saja ini adalah membungkam pernyataan Amin Rais yang mengatakan bahwa tidak ada investor asing, termasuk juga yang dikatakan oleh Rocky Gerung mengatakan bahwa di IKN tidak ada investor asing. Coba kalau ada investor asing yang masuk, tentu saja mereka juga kuar-kuar. Itulah orang-orang yang munafik, tidak mau dan tidak mau tahu tentang pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi benar-benar mengimpikan suatu pembangunan Indonesia yang maju dan tentu saja untuk Indonesia ke depan yang lebih baik.